Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI, kami dari kelompok 1 kelas 9A ingin mempresentasikan hasil kami yang beranggotakan Adela Septia Nurfika, Adelia Ramadhani, Adistia Nurul Hikmah, Ahmad Faizla Kenafarizwan, Aisyah Salwa, Alicia, dan Alia Agustin. 1. Perdagangan. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. 2. Perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Menurut catatan Ibnu Battuta, pendidikan Islam di Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Dalam buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sungyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Saat itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Oleh Wali Songo, padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, padepokan berganti nama menjadi pesantren. Penyebaran Islam melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Pada saat itu di Indonesia masih berkembang pola pikir yang berkaitan dengan agama Hindu-Buddha, sehingga ilmu ajaran tasawuf ini dapat mudah dipahami dan diterima dan dijadikan Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Beberapa tokoh tasawuf di Indonesia yaitu Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung, Abdul Rauf, dan lain-lain. Penyebaran Islam melalui kesenian adalah ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha masih berakar sangat kuat. Para penyebar agama Islam tidak merubah kebudayaan tersebut dan bahkan menggunakan kebudayaan Hindu sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam menggunakan seni budaya antara lain 1. Seni wayang kulit, 2. Seni tari dan seni gamelan, 3. Seni bangunan, 4. Seni hias dan seni ukir, 5. Seni sastra. Bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. 1. Secara lisan. Mulai banyak pendakwah di Indonesia. Agama Islam telah hadir di Indonesia selambat-lambatnya pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu pendakwah agama Islam di Jawa. Konon, ia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa. Kedua adalah dengan tulisan. Yang pertama adalah penemuan sebuah batu nisan yang dimiliki seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun di Gresik yang berangka 475 Hijriah atau 1002 Masehi. Yang kedua, ditemukannya sebuah batu nisan dengan tulisan Arab yang bertahrikh 822 Hijriah atau 1419 Masehi di Gresik. Makam ini menjadi tanda makam seorang Syekh Maulana Hakim, seorang saudagar Islam yang sedang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
Yang terakhir adalah penemuan serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan di Jawa Timur, yaitu di Triwulan dan Triloyo dekat situs Istana Majapahit. 3 adalah benda sejarah. Yang pertama adalah koin mata uang Kerajaan Samudra Pasai yang dinamakan dinar emas. Yang kedua adalah piring campak Kerajaan Demak yang merupakan singgasana para sultan yang sekarang diubah fungsinya sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Yang terakhir adalah kolam wudhu Masjid Demak, yaitu kolam ini dulunya dipakai sebagai tempat bagi para santri ataupun para musyafir yang ingin melaksanakan sholat. Teori masuknya Islam ke Indonesia dan para tokoh pengemukannya. Yang pertama ada teori Gujarot. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snow, Grange, dan J.P. Nepal. Yang kedua ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein dijajah di Ningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera. 3. Teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dilakukan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan pada tokoh seperti Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka.